Halo teman-teman semua, tahukah kalian negara kita Indonesia ini merupakan negara yang beraneka ragam, baik dari segi sosial, tentang alam, kuliner, bahkan budayanya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait komoditas dalam sektor perkebunan yang akhir-akhir ini paling banyak diminati oleh generasi milenial. Yap, benar sekali, kopi. Saat ini, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu negara terbesar pengekspor kopi di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia telah berhasil mengekspor kopi dalam jumlah 660.000 ton per tahun. Dengan hal tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi keempat sebagai negara pengekspor kopi terbesar di dunia, di mana posisi pertama ada Brasil, kemudian Vietnam, dan posisi ketiga ada Kolombia. Dari berbagai jenis varietas kopi yang telah diekspor Indonesia, jenis kopi Arabica dan Robusta merupakan varietas kopi yang paling banyak diekspor Indonesia hingga saat ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama terkait proses budidaya tanaman kopi, khususnya varietas kopi Arabica dan Robusta. Yuk sama-sama kita kupas. Proses budidaya tanaman kopi secara garis besar memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama ini berupa persiapan lahan tanam. Pada proses ini, pastikan lahan tanam yang akan digunakan sudah cukup bersih dari semak-semak maupun rumput liar yang tumbuh. Untuk luas lahan yang bisa digunakan dalam budidaya tanaman kopi ini, antara lain 10 x 20 meter persegi, 20 x 40 meter persegi, bahkan sampai dengan 1 hektar ataupun lebih. Selanjutnya, kita memasuki tahapan yang kedua, yakni berupa pemilihan bibit unggulan. Secara umum, pembibitan kopi terbagi menjadi 2, yakni pembibitan kopi secara sambung dan pembibitan secara generatif ataupun dengan menggunakan biji kopi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembibitan secara generatif. Adapun cara yang tepat untuk memilih pembibitan unggul ialah sebagai berikut. Pertama, biji kopi dipilih dari pohon kopi yang berbuah lebat. Yang kedua, dari segi ukuran, pilihlah biji kopi yang terlihat besar. Kemudian yang terakhir yakni dari segi warna, pilihlah biji kopi yang berwarna merah. Proses pembibitan ini diawali dengan merendam biji kopi sekitar 2-3 hari. Dari proses tersebut, kemudian dihasilkan biji yang tenggelam ataupun yang masih tertinggal di bawah air, sedangkan untuk biji yang terapung itu dibuang. Setelah itu, proses selanjutnya biji kopi tersebut kemudian dikupas kulitnya. Hal tersebut itu bertujuan untuk mempermudah proses pertumbuhan biji kopi sehingga cepat muncul stogenya. Setelah biji tersebut dikupas, biji tersebut dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 1-2 hari. Memasuki tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini berupa proses penyemaian biji kopi. Pada proses penyemaian ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan disebar ataupun di polybag. Media tanam berupa tanah yang dicampur dengan abu atau sisa dari pembakaran kayu. Kemudian yang keempat itu ialah proses penanaman kopi. Untuk jarak tanam antar kopi itu sekitar 2,5-3 meter. Dengan kedalaman lubang untuk tanah gambut sekitar 20 cm dengan diameter lubang 60 cm. Sedangkan untuk jenis daerah tanah pegunungan kedalaman lubangnya 40 cm dengan diameter lubang 60 cm. Sebelumnya, bibit kopi terlebih dahulu dipotong akar tunggangnya. Hal tersebut bertujuan untuk nantinya pohon tersebut dapat tumbuh dengan kuat dan kokoh. Perlu diperhatikan pula waktu yang tepat untuk menanam biji kopi. Sebaiknya proses penanaman dilakukan saat sore hari. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan tetap lestarikan perkopian Indonesia.